demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya dengan gelap gulita, demi bumi serta penghamparannya, demi langit serta pembinaannya, demi jiwa serta penyempurna ciptaannya, maka diilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, sungguh merugi orang yang mengotorinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kekuatan penuh semuanya. Tepuk tangannya mana? Semangat ya. Luar biasa. Saya nyanyikan tepuk tangan, sebagian pegang HP, jadi nggak keluar suaranya. Di rumah sudah punya berapa gram di rumah, Ibu? Belum. Mas bukan Mas Jogja, Mas Jogja lain ya, Mas Jogja lain. Apalagi Mas Fauji, ya Mas Fauji, Mas Madura. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, minimal 25 gram emas. Untuk apa? Ya nanti kita bahas. Kalau sudah punya itu luar biasa. Saya baru punya 1 gram, wah. Emas terbaik di dunia adanya di Maluku Utara dan Papua. Kalau sampai detik ini Bapak Ibu belum memiliki emas batangan, kalau saya ngomong sekarang emas batangan ya, jangan emas yang dipakai Bapak Ibu, itu perhiasan ya, itu emas 16 karat, 18 karat ya, itu emas merah dicampur dengan tembaga. Kalau yang dari luar Jawa biasanya emas kuning dicampur dengan perak. Kalau mau dicampur dengan besi jadi biru, kalau dengan kadmium jadi hijau, kalau dicampur dengan aluminium jadi abu-abu. Jadi emas itu berbagai macam warna, tidak cuma kuning, ya, tidak cuma kuning. Bahkan ada emas putih. Emas putih itu paling mahal, karena ada 4 campuran, ya, timah, nikel, perak, emas murni. Itu paling mahal emas putih. Coba lihat lelangan di Pegadaian. Kalau ada emas putih, itu paling elegan, paling mewah. Tapi dihargakan dengan sama dengan emas kuning. Silahkan dibeli. Bapak Ibu yang saya hormati, siang ini sangat luar biasa. Sekali lagi, tepuk tangannya mana? Ya, luar biasa. Ini lebih menggelora daripada yang pertama. Yang pertama masih pegang handphone. Sekarang handphone sudah terjatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, baru kali ini saya ngomong harus pakai next. Ini nggak berfungsi ya nak ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau sudah punya 25 gram emas sangat luar biasa. Kita coba. Oh sudah. Kira-kira kapan? Kapan waktunya Bapak Ibu untuk melaksanakan investasi? Kapan untuk membeli emas? Kira-kira kapan? Untuk yang mencatat, kapan kira-kira mau beli emas? Suatu saat waktu kita ketemu dengan gajah umpamanya. Jadi ini kayak dongeng. Nah, dari Bapak yang saya hormati, ada sedikit merchandise? Ada? Door prize? Nggak ada. Ada, tapi di rumah ya masih. Luar biasa ya. Dari Regu A, kapan beli emas yang paling tepat? Investasi emas yang paling tepat? Regu A, suwe, lama menjawabnya. Ya. Pak Wayan, ya. Luar biasa. Satu nilainya 200.000 ya. Bagi yang bisa jawab, tak kasih cuma-cuma ya. Paling pojok, tahu kapan beli emas yang paling tepat? Murah, luar biasa ya. Jadi murah. Itu juga bagus, tetapi ingin saya adalah saat Bapak Ibu punya uang, itu paling tepat. Jadi 200 nggak jadi. Paling murah kalau nggak punya uang nggak jadi. Mahal kayak apapun, kalau punya uang jadi. Dan itu saya terapkan untuk saya, Pak. Jadi saya membeli mobil pakai emas batangan dan sebagainya. Itu sudah saya praktekkan sampai saat ini. Karena apa? Emas adalah sangat luar biasa. Bapak Ibu saya hormati, tiket 200 belum jadi. Ya. Setiap kali saya berbicara tentang emas, emas sekali lagi bukan emas Jogja,
saya selalu terkesima. Ya, di Islam jelas diterangkan bahwa di Al-Quran disebut-sebut ya emas. Ya, nggak ada batu bacang, batu apa yang aneh-aneh. Ya, di agama lain pun sama. Di Hindu sama, sangat luar biasa. Kristen, Buddha sama. Justru Hindu sangat luar biasa kegilaannya dengan emas. Di India, pengkonsumsi emas nomor 1 di dunia. Jadi kalau pas bulan September kayak lalu, itu waktunya musim kawin. Jadi emas mesti agak sedikit goncang, mesti agak tinggi kalau bulan September. Jadi sangat luar biasa. Kalau saya seminar, tak paparkan sampai detail tentang itu semuanya. Gambar dan sebagainya. Tapi kali ini kita hanya sekitar 1/4 jam. Semoga ini menjadikan periksa Bapak Ibu bahwa emas itu sangat luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Inilah misteri tentang emas. Saya tidak pernah bisa jawab kenapa emas selalu ada di dalam setiap agama. Sangat luar biasa. Inilah emas. Mengapa investasi emas? Ada yang bisa jawab mengapa investasi emas? Next. Oh, ini kalau nggak dijeber nggak keluar. Sekali lagi ya, dari regu C. Mengapa investasi emas itu harus? Sebelum saya masuk materi 5 menit. Mengapa, Dik? Investasi emas itu harus. Mengapa? Karena menguntungkan. Terima kasih, Ibu. Harganya luar biasa, benar. Regu F. Kenapa? Harus. Simpanan menguntungkan, simpanan apa, Pak? Yuk, simpanan emas ya? Ya, luar biasa. Silakan, Pak. Tidak pernah turun, sangat luar biasa. Semuanya sebenarnya benar. Tetapi yang saya inginkan adalah mengapa Bapak Ibu harus investasi emas? Karena Bapak Ibu nanti akan terdorong dengan kebutuhan yang mendadak. Nanti sore baru duduk-duduk Ibu didatengin oleh anak. Pak, sudah 3 bulan loh SPP nunggak belum bayar. Kalau Bapak Ibu punya emas, tinggal besok pagi ke Pegadaian, kelar SPP 3 bulan. Baru di halaman rumah, Bu, besok siang loh, arisan, harus nyembelih bebek loh. Aduh, randedit. Tinggal besok datang ke Pegadaian, bisa beli bebek. Jadi untuk mengcounter kebutuhan-kebutuhan mendadak tak terduga, makanya Bapak Ibu harus punya emas mulai saat ini, ya, harus. Ya, bukan Mas Jogja sekali lagi. Tapi terus kenapa? Next nggak bisa lagi ya. Kenapa emas itu menjadi perlu? Ini 200.000 masih 1 juta loh. Kenapa perlu? Kenapa Bapak Ibu investasi emas itu perlu? Oke, tak jawab sendiri biar saya dapat 200 sendiri. Karena Bapak Ibu punya mimpi. Bulan depan saya akan menikahkan anak. Saya setengah tahun lagi saya harus umroh. Saya 1 tahun lagi beli mobil roda 5, terus bikin rumah yang mewah dan sebagainya. Itu semuanya mimpi-mimpi bapak-bapak. Kalau bapak punya emas, investasi emas, semuanya akan kelar semuanya waktu itu. Tetapi kalau cuma Mas Jogja, saya lagi susah. Apa Mas Fauzi pergi baru sekali saya pergi udah. Kalau cuma Mas Fauzi berat, ya 60 kilo sih berat. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah bagaimana kita punya mimpi tentang haji. Tadi sudah diterangkan oleh Bapak Nur ya, sedikit. Bapak Ibu yang saya hormati yang sangat luar biasa. Aduh, tidak apa-apa. Mengapa kaitannya emas dengan mendaftar haji? Tadi sudah dikaitkan ya, sudah detail Pak. Bahwasanya untuk naik haji, Bapak Ibu hanya perlu menyerahkan, menitipkan 3,5 gram emas. Emas batangan ya, sekali lagi 24 karat. Kenapa 24 karat? Ini adalah karat tertinggi. Ya, tidak pernah ada. Punya saya 26 loh, enggak ada itu. Lucu sih bahasa kemarin ketawa itu. 26 punya saya. Ditambahin sendiri kamu, Pak. Jadi semenjak 1987 terbentuklah namanya LBMA, London Bullion Market Association. Itu emas tertinggi kastanya di dunia. Kita punya sekarang untuk membrandel itu lewat PT Antam, ya. Tahun 1999 bulan Januari resmi PT Antam bisa mencetak emas 24 karat 99,99. Sebelum dari itu nggak pernah 99,99.
98 namanya, nggak pernah 99. Tapi sekarang sangat luar biasa. Bayangkan ratusan negara, termasuk salah satu di antara puluhan negara itu Indonesia, disuruh untuk mencetak emas yang sangat luar biasa. Kalau saat ini sangat luar biasa, emas sangat luar biasa, Bapak Ibu di rumah baru 1 gram, kebangetan. Emas sangat luar biasa. Jadi dengan 3,5 gram setara dengan 1,9 ataupun 2 juta, Bapak Ibu sudah bisa dapat porsi haji, porsi untuk naik haji. Sekarang kita di sini 24 tahun menunggunya. Jadi kalau Bapak usianya sekarang ini, contohnya Bapak baru usia 20 tuh, wah baru muda sekali. Berarti umur 43 nanti baru naik haji. Bantainya sangat luar biasa. Sulawesi Selatan itu 39 tahun. Jadi umur 5 tahun tambah 39 tahun, luar biasa itu. Jadi nantinya naik haji itu tidak ada yang mudah. Nunggune kesuwen. Tetapi kesuwen apapun, kalau Bapak Ibu tidak mulai dari sekarang, mau kapan lagi? Itu loh, intinya di situ. Ya. Kemarin siang Muslimat NU di Pamekasan sekitar 150 orang tembus. Dari 100 yang daftar haji 70 orang. Yang menabung emas sekitar 110 orang. Luar biasa, 70 orang Pak. Itu baru Pamekasan, padahal itu 4 kota. Bangkalan, Pamekasan, mana lagi Mas? Kemarin? Sampang. Cuma Pamekasan saja kemarin siang 70 orang. Jadi kalau di sini tidak terketuk, mau siapa lagi? Ini Pak Kolil Nafis sangat luar biasa. Jadi guru saya pernah saya di diklat. Jadi tadi malam saya sowan sebentar, 5 menit saya, ya sebentar saja. Yang penting semuanya dalam keadaan sehat. Bapak Ibu saya hormati, jadi ini pun jadi acuan kita, emas bagaimana kita bisa untuk bernaik haji. Sangat luar biasa. Bapak Ibu saya hormati, kenapa harus segera mendaftar haji? Ya karena kalau kita tidak mulai sekarang, antriannya itu mengerikan. Antriannya. Kalau Jogja 23 tahun. Jawa Tengah, Jogja, kalau sini 24. Silakan mulai sekarang. Kayak Pamekasan wingi awan 70 orang. Telah 70 orang. Jadi intinya 3,5 gram Bapak Ibu kasihkan ke Pegadaian, dititipkan. Nanti oleh Pegadaian akan dipinjami 25 juta. Itu untuk daftar ke Kemenak, ke bank dan sebagainya. Bapak hanya sekedar pulang ke rumah sudah dapat porsi haji. Dimudahkan Pak segalanya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa harus ada jaminan emas? Karena selama ini perbankan yang tanpa ada jaminan hanya gelontorkan selawe yuto, tidak boleh. Harus ada agunannya. Lah Pegadaian dengan apa? Dengan barang emas 3,5 gram, itu kalau emas 24 karat. Kalau emasnya 16 karat, 18 karat bisa sekitar 6 gram. Tergantung kadarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa harus 3,5 gram? Itu merupakan bukti Bapak Ibu, aku kita tenanan loh gilar daftar ini. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya barang yang diserahkan, ya belum tenanan. Tapi kalau barang itu sudah diserahkan, berarti tenanan. Jadi merupakan bukti itikat baik Bapak Ibu. Ya. Ada yang berkenan ingin mendaftar hari ini, biar nanti dikasih diskon sama Bapak Deputi kali. Bapak Deputi uangnya banyak sekali ini. Tapi uang banyak sekalipun kalau Bapak tidak mempergunakannya, nanti hanya untuk pesta Pak Deputi sendiri. Ya toh? Tadi saya sedikit tersentuh, sudah diuraikan oleh Pak Deputi yang sangat hebat loh. Saya hanya menandaskan saja. Jika iya, kepengen, silahkan nanti dihubungi sama teman-teman yang di garis terdepan. Bapak Ibu saya hormati, jadi ini yang baru boom juga, Pak Jokowi kemarin sudah lampau ini, sekitar 5 tahunan kali ya. Menabung emas. Ini saya seminar emas di Sulawesi ini. Pas boomingnya. Bapak Ibu saya hormati, menabung emas. Jadi Bapak Ibu membuka rekening di Pegadaian. Sangat unik sekali rekeningnya. Jadi nanti di sisi sini, ini ada gambarnya nih. Nah, ini jadi sisi sebelah kiri kelihatan nanti uangnya, sebelah pojok kanan adalah gram-gramannya. Jadi kalau Bapak Ibu menabung sekitar 7.000, nanti akan tertulis di situ sekitar 0,01 gram. Sudah ada yang menabung hari ini? Angkat tangan.
Angkat tangan yang menabung. Belum pernah ada. Sudah, Pak Deputi saja yang sudah. Oh ya, itu tiap hari itu. Mas Fauzi sudah. Nabung apa? Oh ya, semuanya nabung. Luar biasa ini contohnya ya. Jadi arisan pun sangat luar biasa, Bapak. Luar biasa, Bapak. Contoh, ini orang pertama yang datang. Ya. Jadi kita arisan pun, arisan emas itu sangat menyentuh hati loh. Sudah bukan zamannya lagi arisan kok dapat alat rumah tangga, rantang, piring. Apalagi arisan, you know? Kalau yang ketawa biasanya ngalamin, ya. Jadi arisan kok dapat uang itu boros. Kalau dapat uang, aku traktir. Nanti yang traktir juga, kok kemarin tak traktir, aku traktir. Jadi mengguntraktir, nggak habis-habis. Tetapi kalau arisan itu emas minimal 6 orang, maka setiap bulan akan mendapatkan emas batangan. 1 gram kan, 2 gram, 5 gram itu asik, ya. Itu nanti akan bertumbuh investasi Bapak Ibu. Itu yang diharapkan oleh kita. Ada yang pernah arisan emas? Segini banyaknya belum pernah? Ya? Apa mah nggak pernah ikut arisan RT sekalian ya? Rapat RT saya susah. Bapak Ibu saya hormati, inilah tentang emas dan haji. Ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan anak muda? Anak muda ya, suara muslim. Kalau tadi suara subuh, adzan. Ditanyakan apa? Silakan Pak. Satu dulu ya. Pripun Pak? Terus bunyi. Le, ada mic enggak Le? Kasih Le mic. Pripun Pak? Sabar. Emang tekon. Iya, tentang Iya, saya Priantono dari SCTV. Mau tanya ini, saya lihat antara harga jual dan harga beli emas itu selisihnya cukup lumayan ya. Nah itu mau tanya, terendah berapa sih selama ini selisih harga jual dan harga beli emas itu? Yang kedua, lembaga apa yang menentukan selisih harga itu? Menurut saya kalau kita beli emas dalam jangka pendek, itu kalau dijual lagi pasti rugi. Pak. Nah, gimana caranya supaya nggak rugi? Kalau kebutuhan itu mendadak. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa. Saya pertama yang terakhir ya, coba ya. Pertanyaannya tentang bagaimana tidak rugi. Ya jangan dijual. Ya. Jadi kalau emas dalam jangka pendek dijual pasti rugi Pak, pasti rugi. Jadi jenengan itu kan emas harga cincin 1 juta, ya. Sebenarnya harga cincin itu cuma 900.000 Pak. Ongkos bikinnya cincin gambar nogo itu 100.000. Jadi kalau digade hanya sekitar dapatnya 9 antam. Oh kalau konteksnya antam, ya jangan dijual lagi. Iya sama. Bapak beli emas apapun kecuali emas Jogja, ini minggu, besok minggu dijual mesti rugi Pak. Emas antam pun ada ongkos bikinnya Pak. Ya, cuma dia kalau yang kepingannya kecil, ongkos bikinnya agak mahal. Jadi Bapak membeli 5 gram, 10 gram lebih murah yang 10 gram. 10 gram 25 lebih murah yang 25 seperti itu. Jadi kalau tentang jual dan beli persis itu seperti harga Lombok Pak. Jadi harga Lombok pun berubah-ubah Pak. Jadi kok Mas mikirnya rasa ada lah. Gedang Lomboknya tiap hari rubah-rubah. Masuk medon ya medon, rego terong Lombok ya medon. Tapi suatu saat akan boom. Itulah tapi emas dari zaman dulu kala stratanya akan selalu naik. Zaman Nabi Pak, tadi sudah dikelarkan sebentar, dinar. Selalu 22 karat. Selalu beratnya 4,25 gram. Zaman Nabi Pak, bisa untuk beli kambing. Sampai kiamat, sampai sekarang bisa beli kambing Pak. Itulah luar biasanya emas. Ya, jadi zaman Nabi loh Pak. Jadi itu selalu mengikuti saja. Tiada lain yang bisa menandingi emas kalau untuk inflasi. Ya, kecuali Mas Jogja tadi. Jadi seperti itu Pak. Jangan dijual secara cepat-cepat. Itu harus ada tempo Pak. Ada tempo. Ya, jadi ini hanya untuk penikmat investasi yang sangat mengharapkan untuk masa depan. Sama Pak, tanah juga sama.
beli tanah cerak kuburan becek itu lo ngadul ya setengah mati. Nah, jangan emas, lemah lu gampang. Di mana tempatnya dulu? Tapi kalau emas itu emas diinjek, patah, dibakar, sama itu namanya emas, dijual tetap laku Pak, tetap laku. Saya kira demikian ya informasinya. Rego lompo yang nggak medun Pak, jual beli sama. Rasa mikir angel-angel. Saya kalau mikir angel-angel cepet tua juga Pak. Tapi karena alhamdulillah ya kita nggak usah angel-angel. Didahar dulu Pak. Ini seperti itu. Khusus untuk Bapak petani pertawa yang sangat luar biasa menyentuh 200.000 untuk Bapak. Ya, silakan Pak. Ya, luar biasa. SCTV saya nggak nyebut tapi ini TV kesayangan saya. Sinetron tapi. Ibu, jangan lama-lama ya. Ini sudah kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Pak, saya ngantuk Pak, baru sampai. Saya dari Jambi, komisioner KPID Jambi. Jadi mendapat kehormatan ikut acara literasi media dan muzakarah dai dari KPID Jatim yang bekerja sama dengan MUI. Dan mungkin insya Allah akan saya contoh nanti di Jambi. Kami belum pernah kayak ini Pak. Karena memang Jatim ini lembaga penyiarannya banyak, kemudian ulamanya banyak, luar biasa lah. Itu pengantar dari saya. Nah kalau untuk yang emas ini, boleh nggak saya tanya Pak? Biasanya ibu-ibu emas itu kan di tagline-nya di toko-toko emas itu menabung sambil berhias. Nah, menyambung pertanyaan dari Bapak yang SCTV, rata-rata memang ketika kita beli emas, jangankan 1 tahun, seminggu kemudian akan ada penurunan nilai jual. Ya, potong upah, kemudian kadar emasnya. Nah, untuk menyiasati itu, bagaimana kalau jika Pegadaian membuat semacam ini selain arisan emas itu dalam bentuk koin? Saya pernah tanya ke tukang emas, kalau koin emas itu dia tidak akan menyusut. Begitu, ada nggak Pegadaian sudah mengarah ke situ atau hanya sekedar ini aja batangan? Karena kalau batangan kan nggak bisa dibawa-bawa Pak, nggak bisa dihias. Sementara kan emak-emak ini kan hobi berhias diri. Orang kalau di sana Pak, di Sumatera itu kalau itu kondangan emasnya bertebek-tebek, kalau betul saling Jambi itu kan. Nah, seperti itu Pak ya. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nama saya Berry Hermawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Jambi Bu sama ya. Saya punya banyak foto ya. Jadi memang sangat luar biasa. Jambi juga suka berhias ya. Jadi hampir separuh dunia itu penghiasnya itu ada di India Bu. Saya punya banyak foto di bawah itu. Pemuja-pemuja penggila daripada emas. Jadi kalau orang Tiongkok terutama, Tiongkok pengkonsumsi nomor 2. Jadi kalau mau nikah anaknya dikasih itu hiasan itu sampai 5 kilo Bu. Dandani nganti sak jam dan sak jam tahu Jambi tahu sak jam. 1 jam. Karena apa? Itu niru-niru Jambi Bu. Cuma lebih banyak sana gitu loh. Gitu. Jadi begini Bu. Boleh. Jadi menurut ilmu investasi, kalau ibu-ibu sudah punya gelang, kalung, cincin, ya, semuanya sudah ibu miliki, stop, jangan lagi beli Bu. Lah sudah punya mana dipakai semua ya, toko berjalan, ya, toko berjalan, stop, belilah emas batangan Bu, itu ilmunya Bu. Karena kalau dijual, yang apa tadi, kayak toko emas berjalan, gelang, kalung, itu nggak seberapa, hanya dibandingkan dengan emas batangan. Itu hanya 16 karat Bu, 16 emas murninya, 8 tembogone, 8 peraknya kalau luar Jawa. Lah iya, itu di mana-mana kalau ibu-ibu nyari ya batangan, karena ini emas batangan, gitu loh. Ya tidak usah dibawa, sudah pakai gelang kalung mau dibawa untuk apa? Seperti itu kan? Saya kira demikian ya. Jadi kalau untuk investasi, stop, beli emas batangan yang terbaik. Tapi kalau untuk gaya-gaya, imitasi saja, itu lebih baik. Tapi kalau kelihatan saya langsung tahu Bu. Oh ini seperti itu. Ya orangnya asli kalau gelangnya enggak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya